Hai guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya di sini. Oke guys, untuk video saya kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian semua gimana sih caranya biar kalau kita lagi ketindihan hantunya itu cepat-cepat kabur dari badan kita. Biar kita ketindihannya itu nggak lama-lama guys. Biasanya kan kalau ada yang ketindihan itu sampai lama, terus bahkan ada sampai yang kehilangan nafas, ada yang sampai meninggal ya gitu. Nah di sini saya akan memberikan tips kepada kalian semua gimana sih caranya biar kalau kita lagi ketindihan itu hantunya itu cepat-cepat kabur dari badan kita. Tapi sebelum lanjut ke tipsnya, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semua kalau biasanya saya membalas komentar teman-teman itu menggunakan yang lain karena berhubung setiap saya berkomentar selalu munculnya seperti ini guys. Seperti ini selalu saja tulisannya error 404 dan saya akan menjadi pusing. Daripada saya tidak membalas komentar teman-teman, mending saya membalasnya menggunakan yang lain guys. Jadi jangan heran ya guys, tapi itu masih tetap yang sama, saya membalas. Ngomongnya nggak jelas. Oke, lanjut ke tipsnya. Tapi sebelum saya lanjut ke tipsnya, saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya di saat saya pernah mengalami yang namanya ketindihan. Oke, di sini saya akan sharing pengalaman saya yang pertama, yaitu ketika saya ketindihan. Nggak tahu itu, kalau nggak salah itu mungkin sih itu sepertinya benar-benar hantu. Sepertinya itu benar-benar hantu karena yang saya rasakan itu pas saya kaget gitu, saya nggak bisa bergerak sama sekali. Terus di telinga saya itu bunyi kayak bunyi mesin yang apa gitu, mesin yang pokoknya telinga saya itu dua-dua. Terus yang saya lihat itu silau, pokoknya depan yang saya lihat itu putih silau, pokoknya seperti kita itu melihat sinar matahari yang terang itu, pas sinar matahari yang lagi panas-panasnya, terus kita lihat itu silaunya kayak gitu. Pokoknya putih silau, jadi kita nggak bisa melihat, kita cuma bisa melihat silau-silau gitu aja. Terus kita nggak bisa bergerak sama sekali, kita mau ngomong nggak bisa, mau baca-baca surat pendek ya bisa sih, tapi kayak tersendat-sendat gitu. Nah itu kalau pengalaman saya waktu ketindihan yang benar-benar hantu mungkin ya. Tapi ada juga pengalaman saya yang lain ya guys. Nah jadi di situ saya bisa membedakan mana yang kita ketindihan hantu, mana yang kita ketindihan jin yang lagi digangguin orang atau gimana, nggak tahu ya nggak tahu ya. Nah pengalaman saya yang kedua waktu itu, saya pernah merasakan itu, saya itu antara tidur, maksudnya tidurnya itu belum sampai 5 menit gitu. Tapi kalau yang pertama itu yang benar-benar ketindihan hantu itu emang udah tertidur lama. Itu pas kagetnya itu udah sekitar jam 2 malam gitu, memang udah tertidur dari jam 9 malam. Jadi kagetnya itu pas ketindihan. Tapi kalau yang kita digangguin orang atau nggak tahu ya, jin atau apa gitu nggak tahu. Nah rasanya tuh beda guys. Jadi kita itu jadi baru tertidur kurang lebih sekitar 5 menit gitu, kayak masih antara sadar dan tidak sadar gitu, masih kayak baru mau tertidur gitu. Nah tiba-tiba yang saya rasakan leher saya tuh dicekik. Di depan saya itu ada laki-laki besar hitam berdiri pas depan saya, terus leher saya itu dicekik sampai nggak bisa nafas. Terus kepala saya diangkat terus dibanting-banting ke bawah tuh, padahal di samping saya itu ada suami saya mau megang dia itu nggak bisa. Saya kayak ya namanya juga kita ketindihan atau digangguin gitu kan, kita nggak ngerti. Pokoknya saya udah berusaha manggil suami saya tapi nggak bisa guys. Dan yang saya rasakan waktu itu tuh saya nggak bisa nafas karena saya benar-benar dicekik sama laki-laki yang badannya besar. Terus kepala saya itu diangkat
dibanting-banting di lantai gitu. Kebetulan hari itu saya tidurnya di pas kan itu masih kayak istirahat baring-baring nggak aja gitu, nggak belum niat untuk tidur, masih cuman kayak baring-baring gitu, belum sampai 5 menit tiba-tiba muncullah itu laki-laki badan besar hitam, terus cekik leher saya, terus kepala saya diangkat, dibanting. Saya udah berusaha untuk meraih tangan suami saya tapi nggak bisa. Dan disitulah saya menggunakan tips yang akan saya berikan berikut ini, guys. Nah, disitu kita bisa membedakan di mana gimana sih kita benar-benar ketindihan hantu dan kita ketindihan karena mungkin ya gangguan orang atau jin atau apa, kita nggak ngerti. Nah, kita bisa bedakan di situ, guys. Kalau benar-benar hantu, kita itu memang udah tertidur pulas, terus tiba-tiba kaget, nggak bisa bergerak sama sekali, dan yang saya rasakan itu memang telinga saya berdengung, terus yang saya lihat di depan saya itu putih silau dan saya nggak bisa ngelihat apa-apa. Yang saya lihat itu cuman silau dan saya nggak bisa bergerak sama sekali. Namun kalau yang kedua ini, yang pengalaman saya kedua ini, nah di situ saya belum tidur, saya cuma niat untuk baring-baring, belum ada sampai 5 menit gitu, tiba-tiba di depan saya itu ada laki-laki badan besar, terus saya dicekik, terus kepala saya dibanting-banting ke lantai gitu. Nah, disitulah saya menggunakan tips saya. Nah, gimana ya guys? Kalau saya sih, menurut pengalaman saya sih perbedaannya seperti itu, tapi nggak tahu menurut teman-teman semuanya. Nah, oke, sekarang saya akan memberikan tips kepada kalian semua gimana sih biar hantunya itu nggak betah mendindih badan kita atau berada di atas badan kita. Dan tipsnya adalah kita menggerak-gerakan jempol kaki ya, bukan jempol tangan, tapi ini saya contohkan cuma jempol tangan. Jempol kaki kita di saat kita lagi ketindihan itu, di saat kita lagi sementara nggak bisa bergerak sama sekali, satu-satunya anggota tubuh kita yang bisa bergerak itu cuma jari jempol kaki ya guys, cuman jari jempol kaki yang bisa bergerak. Itu satu-satunya anggota tubuh kita yang bisa bergerak. Jadi di saat kita benar-benar gak bisa bergerak sama sekali, kita goyangkan saja jari jempol kaki kita. Jari jempol kaki kita itu kita goyang. Itu gak sampai berapa menit gitu, gak sampai 1-2 menit gitu, langsung mereka pergi karena mereka takut. Karena maksudnya gini, jadi di saat kita ditindih itu, menurut konon katanya sih, ini tips dari orang tua dulu sih. Konon katanya sih kalau waktu kita dalam posisi ketindihan itu, jari jempol kaki kita itu berada pada anus mereka. Jadi di saat kita menggoyang-goyangkan jempol kaki kita itu, mereka merasa nggak betah dan mereka pergi. Tuh, jadi silahkan dicoba ya guys, tips terbaik dari saya, dan itu dijamin 100% berhasil karena saya sudah sering melakukannya. Setiap saya mau ketindihan, saya udah bersedia, jempol saya udah bersedia untuk bergoyang, tapi jempol kaki ya guys, bukan jempol tangan. Oke guys, itu dia sedikit tips dari saya gimana sih caranya biar hantu itu nggak betah lama-lama di tubuh kita di saat kita lagi tidur dan kita ketindihan. Sampai di sini dulu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar yang lain juga ikut tahu gimana sih caranya biar pada saat kita ketindihan itu hantunya lama-lama hantunya nggak betah di badan kita. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nantikan video saya selanjutnya. Bye bye.